Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik selalu ya. Baiklah, pada pertemuan yang kelima ini untuk mata kuliah Statistika Bisnis, kita akan mempelajari mengenai distribusi probabilitas dengan variabel acak kontinu ya. Kebalikan dari minggu lalu, kita sudah belajar mengenai distribusi probabilitas dengan variabel acak diskrit. Apa saja yang termasuk kepada atau dalam distribusi probabilitas ini? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai distribusi normal. Nah, untuk mendapatkan model distribusi normal, transformasi data mentah itu menjadi angka baku yang berdistribusi normal menggunakan formulasi atau rumus sebagai berikut, yaitu ZI sama dengan XI dikurangi X bar, kemudian dibagi S. ZI sama dengan XI dikurang X bar dibagi S. Nah, variabel-variabel tersebut mengandung arti untuk ZI adalah angka baku, sementara XI adalah data asal atau data mentahnya. Kemudian untuk X bar-nya adalah rata-rata atau min-nya, dan untuk S-nya adalah simpangan baku data asal. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya untuk distribusi normal. Contoh soalnya adalah dari hasil ujian statistika, misalnya didapatkan nilai rata-ratanya adalah 6,7 dan standar deviasinya 1,2. Jika diasumsikan distribusi normal, hitunglah yang bagian A-nya, berapa persenkah dari siswa yang mendapatkan nilai 6. Kemudian yang bagian B-nya, nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah berapa. Kemudian yang bagian C-nya, nilai terendah dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi berapa. Baik, nanti akan kita coba bahas di slide berikutnya, berikut ini. Baiklah, untuk soal bagian A, kita langsung saja kerjakan. Pertama-tama kita tuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah X bar. X bar di sini adalah rata-ratanya ya, 6,7. Kemudian standar deviasinya bisa kita tulis dengan alfa atau bisa juga kita tulis dengan S ya, sama dengan 1,2. Nah, selanjutnya kita akan mencari siswa yang mendapatkan nilai 6. Karena nilai 6 ini terletak di antara 5,5 dan 6,5, maka di sini kita cari Z1 dan Z2-nya, di mana X-nya yang pertama 5,5 dan yang kedua X-nya 6,5. Kita tulis terlebih dahulu formulasinya. Z sama dengan X min X bar dibagi alfa atau bisa juga dibagi S ya. Nah, kemudian untuk Z1-nya kita tuliskan Z1 sama dengan, nah X-nya kita ganti dengan 5,5. Jadi 5,5 dikurang X bar-nya 6,7 dibagi A-nya 1,2. Maka hasil keseluruhannya adalah min 1,00. Setelah itu kita akan cari Z2-nya. Untuk Z2-nya dengan rumus yang sama ya, X min X bar dibagi alfa atau dibagi S, di mana X yang keduanya yaitu kita tuliskan 6,5, sehingga kita tulis 6,5 dikurang X barnya 6,7 dibagi S-nya atau A-nya 1,2. Hasilnya kita peroleh sekitar min 0,17. Nah, kemudian di tabel distribusi normal kita bisa cek atau kita bisa lihat
Ketika Z-nya min 1,00, maka nilainya berapa? Ketika Z-nya min 0,17, maka nilainya berapa ya? Nah, sementara kita tuliskan terlebih dahulu probabilitas siswa yang mendapatkan nilai 6 sama dengan, nah ini adalah selisih nilai ZO-nya min 1 dengan nilai ZO-nya min 0,17 ya. Atau bisa juga kita tulis sebetulnya selisih nilai Z1 dengan selisih nilai Z2. Secara sederhana bisa kita tuliskan juga seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tabel distribusi normal, kalau nilai Z-nya min 1,00 ya, maka nilainya adalah 0,3413. Kalau misalnya nilai Z-nya min 0,17, maka hasilnya adalah 0,0675. Maka diperoleh selisihnya yaitu 0,3413 dikurangi 0,0675 sama dengan 0,2738. Kita konversi dalam bentuk persen menjadi 27,38%. Nah, ini adalah probabilitas siswa yang mendapatkan nilai 6 ya, yaitu 0,2738 atau 27,38%. Berikutnya pertanyaan yang bagian B kita akan cari, tapi sebelumnya kita gambar dulu ya kurva untuk pertanyaan yang bagian A tadi. Kalau kita buat kurvanya, kita gambar kurvanya seperti ini ya. Ini gambar luas daerah siswa yang mendapatkan nilai 6. Yang garis tengah itu adalah kita turunkan ke bawah 0. Nah, kemudian nilai Z1-nya min 1 itu ada di bagian kiri. Kemudian ada min 0,17. Nah, daerah yang mendapatkan nilai 6 itu ada 27,38%. Kita arsir kurang lebih seperti ini. Baik, berikutnya kita ke bagian B, mencari nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. Untuk gambarannya, nanti kita akan coba gambar terlebih dahulu ya kurvanya, kurva untuk gambar 10% nilai terendahnya ya. Kita gambar kurvanya terlebih dahulu. Nah, karena yang ditanyakan nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. Nah, jadi untuk 10% siswa nilai terendah ada di sebelah kiri ya. Kita coba tandai. Kemudian yang 40% ada di sebelah kiri dari 10%, sebelah kanan dari 10%. Nah, bila ada 10% siswa mendapat nilai terendah, maka probabilitas 10% dari seluruh kurva normal akan terletak pada Z-nya min 1,28 ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel yang memiliki luas 40% yaitu 1,28. Karena di sebelah kiri atau nilai terendah maka tandanya negatif, yaitu negatif 1,28. Kalau di kanan positif, bisa kita tuliskan 1,28 saja. Adalah bisa kita tulis formulasi untuk distribusi normalnya, yaitu Z sama dengan X min mu X dibagi AX.
Tinggal kita masukkan selanjutnya, Z-nya kan min 1,28 ya. Jadi min 1,28 sama dengan X dikurang mu X-nya 6,7. 6,7 mu X-nya ya. Tadi mu X-nya adalah rata-rata. Kemudian dibagi standar deviasinya 1,2. Maka hasil akhirnya kita peroleh X-nya yaitu 5,2. Nah, dengan demikian nilai tertinggi dari 10% siswa yang memperoleh nilai terendah adalah 5,2. Berikutnya kita ke pertanyaan yang bagian C. Berapakah nilai terendah dari 10% siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Nah, nilai terendah dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi ini akan terletak di sebelah kanan kurva normal ya. Formulasinya kita bisa tuliskan Z sama dengan X min mu X dibagi AX. Tinggal kita masukkan, karena tadi di sebelah kanan, maka tandanya positif semua ya. Mulai dari Z-nya kita masukkan 1,28 sama dengan X dikurang mu X-nya 6,7 dibagi AX-nya 1,2. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 8,2. Nah, dengan demikian nilai terendah dari 10% siswa yang memperoleh nilai tertinggi adalah 8,2. Dan ini adalah gambar kurvanya, gambar kurva normalnya, 40% ke kanan ya. Kemudian setelah itu sisanya 10% ke kanan, yang paling kanan. Nah, yang 10% paling kanan itu adalah 10% siswa yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, itu tadi pembahasan soal mengenai distribusi normal. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, kita lanjutkan lagi yang kedua, yaitu mengenai distribusi Baiklah, kita lanjutkan lagi setelah latihan soal ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke bagian 2, ini ada latihan soal mengenai distribusi normal. Bisa dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan ya untuk latihan soal kita pada pertemuan yang kelima. Saya bacakan kembali soalnya supaya paham. Misalnya dari hasil ujian semester, mata kuliah telaah kurikulum diperoleh nilai rata-rata misalnya 59 dengan standar deviasi misalnya 14. Bila penilaian didasarkan pada kurva normal di mana menghasilkan distribusi nilai-nilai sebagai berikut. Nilai A memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa, nilai B memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa,
nilai D memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, dan nilai E memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Hitunglah interval nilai-nilai di atas dari E sampai A. Silahkan dikerjakan ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke bagian 2, yaitu distribusi student atau distribusi T. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik dan sampel kurang dari 30. Nah, di mana persamaan dari distribusi T bisa kita tuliskan dengan T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Nah, variabel-variabel tersebut artinya adalah untuk X bar yaitu rata-rata sampel atau mean ya. Kemudian mu adalah rata-rata populasi. Kemudian untuk N-nya adalah jumlah sampel dan untuk S-nya adalah standar deviasi. Baik, setelah ini kita ke contoh soalnya. Namun sebelum kita mengerjakan contoh soal, ada langkah-langkah pengujian hipotesis supaya lebih gampang ya. Di sini saya coba buat langkah-langkah untuk pengujian hipotesisnya supaya mudah dipahami. Yang pertama adalah kita menentukan HO dan H-nya dulu ya. HO itu adalah hipotesis awal, HA hipotesis alternatifnya. Kemudian langkah yang kedua, tentukan tingkat signifikansinya atau alfanya. Atau dengan kata lain, alfa itu adalah tingkat kepercayaannya, berapa persen ya kita bisa tentukan ya. Nah, kemudian yang ketiga menentukan nilai derajat bebas atau dB-nya. Kemudian yang keempat menentukan nilai T tabelnya. Nah, untuk T tabel bisa lihat di tabel distribusi T. Disesuaikan nilai alfa dan dB-nya berapa. Kemudian yang kelima menentukan nilai T hitungnya. Ini diperoleh dari hasil perhitungan melalui rumus atau formulasi ya. Kemudian yang keenam menentukan keputusan dan gambar kurva. Yang ketujuh kesimpulan dan analisis. Nah, misalnya HO atau hipotesis awalnya diterima jika T hitungnya lebih besar atau sama dengan dari T tabel. Sementara untuk HI itu bisa kita artikan HA ya. Hipotesis alternatifnya ditolak jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Nah, ini merupakan langkah-langkah pengujian hipotesis pada distribusi T. Berikut ini contoh soalnya. Misalnya rata-rata lamanya mahasiswa mengisi KRS tiap semesternya adalah 59 menit. Maaf, misalnya rata-rata lamanya mahasiswa mengisi KRS tiap semesternya adalah 50 menit dan standar deviasinya 10 menit. Sekarang dengan adanya pengisian KRS melalui komputer, ternyata dari 12 mahasiswa memiliki rata-rata lamanya mengisi KRS 42 menit dan standar deviasinya 11,9 menit. Ujilah hipotesa bahwa dengan adanya penggunaan komputer, maka pengisian KRS jadi dapat lebih cepat. Ditentukan alfanya sama dengan 0,05. Baik, kita akan coba selesaikan untuk contoh soal tersebut di slide berikutnya. Baik, berikut akan kita bahas contoh soal dari pembahasan distribusi T. Langkah yang pertama adalah kita bisa tuliskan variabel diketahuinya terlebih dahulu. Dari soal tersebut, kita peroleh data yang diketahui. Yang pertama adalah mu x-nya sama dengan 42. Mu x ini adalah 12 mahasiswa yang memiliki rata-rata lamanya mengisi KRS 42 menit ya. Kemudian X barnya juga sama 42 dan SX-nya 11,9. SX itu adalah standar deviasinya. Kemudian N-nya 12 karena jumlah mahasiswanya ada 12 ya. Nah, karena N-nya sama dengan 12, maka kita bisa menggunakan uji T dengan sampel kecil. Nah, kita bisa lakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, HO. Artinya hipotesis awalnya adalah mu sama dengan 50 menit ya. Jadi rata-ratanya sama dengan 50 menit. Kemudian hipotesis akhirnya atau hipotesis alternatifnya sama dengan mu-nya lebih kecil dari 50 menit ya. Karena setelah ada komputer rata-ratanya berkurang menjadi 42 menit. Nah, maka kalau kita masukkan ke dalam formulasi distribusi T, bisa kita tuliskan TH sama dengan
Langsung aja, X barnya 42 dikurangi mu-nya 50 dibagi S-nya 11,9 dibagi lagi akar N-nya berarti akar 12. Sama dengan hasil operasi semuanya adalah min 2,33. Ini T hitungnya ya, min 2,33. Berikutnya kita buat daerah penolakannya ya, gambar kurva untuk daerah penolakannya. Nah, untuk mu-nya yaitu rata-rata letaknya di tengah kurva. Kemudian di sebelah kiri nilainya adalah negatif. Yang pertama adalah min 1,796. Yang kedua paling sebelah kiri yaitu min 2,33. Min 2,33 itu adalah T hitungnya. Sementara min 1,796 ini adalah T tabelnya. Nanti akan kita hitung ya, kita akan lihat ya T tabelnya. Kalau T hitungnya min 2,33 tadi sudah kita cari ya. Nah, nanti min 1,796 T tabelnya nanti akan kita cari. Nah, ini yang diarsir adalah hipotesis awal ditolak ya. Kalau yang ke kanan, hipotesis awalnya diterima. Nah, berikutnya kita akan coba mencari T tabelnya. Nah, untuk T tabel di sini kita bisa melihat dari tabel distribusi T ya. Dari tabel distribusi T dengan DF-nya adalah N-1. DF-nya N-1, kemudian alfanya 0,05 ya. Nah, bisa kita peroleh dari tabel hasilnya adalah min 1,796 ya, dengan DF N-1 dan alfanya atau tingkat ketelitiannya 0,05, tingkat kesalahannya ya, tingkat kesalahannya 0,05, presisinya ya, presisinya 0,05 atau 5%. Dengan demikian, hipotesis awalnya diterima jika T hitungnya lebih besar sama dengan T tabel. Kemudian hipotesis akhirnya ditolak jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel ya, dimana masing-masing dB-nya yaitu N-1. Nah, maka kesimpulannya adalah HO atau hipotesis awal ditolak ya, yaitu karena TH-nya, T hitungnya min 2,33 itu lebih kecil daripada T tabel yaitu min 1,796. Kita tuliskan ya. Jadi hipotesis awalnya adalah ditolak karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel, atau karena min 2,33 itu lebih kecil dari min 1,796. Artinya adalah dengan demikian pengisian KRS dengan cara sistem komputer itu lebih cepat daripada pengisian KRS sistem yang lama. Baik, itu tadi penyelesaian untuk contoh yang kedua mengenai distribusi T. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan lagi ke distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat. C kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Kemudian yang kedua, agar pengujian hipotesis dengan C kuadrat dapat digunakan dengan baik, maka harus memperhatikan beberapa ketentuan seperti misalnya jumlah sampel harus cukup besar, kemudian pengamatan harus bersifat independen,
Kemudian pengujian C kuadrat hanya dapat digunakan pada data diskrit. Kemudian jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati. Baiklah, mengenai distribusi C kuadrat, ini ada bentuk umumnya atau ada formulasinya. Kita bisa tuliskan C kuadrat atau yang dikenal secara umum distribusi C kuadrat itu sama juga dengan K kuadrat ya. Nah, kita tuliskan di sini distribusi C kuadrat dengan lambang X kuadrat ya. Jadi bisa disebut distribusi K kuadrat ya, sama saja. K kuadrat ya sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Ini untuk formulasinya. Nah, untuk pengertiannya, untuk FO sendiri adalah frekuensi dari yang diamati ya. Frekuensi dari yang diamatinya, FO, kemudian FE adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, misalnya hipotesis awalnya diterima jika X tabelnya ya, X tabelnya lebih besar dari X hitung. Atau hipotesis awal diterima jika K kuadrat tabel lebih besar dari K kuadrat hitung ya. Jadi cara mengejanya seperti itu. Jadi bisa, nggak apa-apa, bisa kita langsung katakan X tabel lebih besar dari X hitung, atau K tabel lebih besar dari K hitung. Nah, kemudian hipotesis awalnya ditolak jika misalnya K kuadrat tabelnya lebih kecil dari K kuadrat hitung. Berikut contoh soalnya. Namun sebelumnya kita ke langkah-langkah pengujian hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan HO dan HA ya. Menentukan hipotesis awal dan hipotesis akhirnya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua menentukan tingkat signifikan ya, tingkat signifikan atau alfanya berapa persen. Kemudian berikutnya menentukan nilai derajat bebas atau dB, menentukan nilai K kuadrat tabel, ini diperoleh dari tabel ya dengan catatan alfa dan dB-nya berapa nanti ditentukan. Langkah berikutnya menentukan nilai K kuadrat hitung atau TO, ini diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus. Kemudian menentukan keputusan dan gambar kurva, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan analisis. Misalnya HO, hipotesis awal diterima jika K kuadrat tabelnya lebih besar atau sama dengan K kuadrat hitung. Kemudian hipotesis akhirnya ditolak jika K kuadrat hitung lebih kecil dari K kuadrat tabel. Nah, berikut untuk mencari K kuadrat hitung, langkah yang pertama, kalian bisa menentukan probabilitasnya masing-masing kejadian. Langkah yang kedua, menentukan frekuensi harapan atau FE dari masing-masing kejadian. Langkah yang ketiga, membuat tabel penolong yang berisi FO dan FE. Baik, berikut kita ke contoh soalnya. Misalnya pada pelemparan sebanyak 360 kali sepasang dadu, keluar 76 kali berjumlah 7 dan 24 kali berjumlah 11. Sekali lagi, pada pelemparan sebanyak 360 kali sepasang dadu, keluar 76 kali berjumlah 7 dan 24 kali berjumlah 11. Dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05, ujilah apakah dadu tersebut seimbang atau tidak. Baik, sekarang kita kerjakan contoh soal mengenai distribusi C kuadrat atau distribusi K kuadrat ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Yang pertama adalah probabilitas yang berjumlah 7, yaitu 6/36, atau diperkecil jadi 1/6. Maka dengan demikian kita bisa cari frekuensi harapan atau frekuensi yang diharapkannya, yaitu FE sama dengan 1/6 dikali dengan N-nya 360 sama dengan 60 ya. Nah, sedangkan FO-nya atau frekuensi dari yang diamati yang berjumlah 7 itu ada 74 ya. Berikutnya kita tulis kembali probabilitas yang berjumlah 11. Probabilitasnya kita bisa hitung 2/36. Kemudian frekuensi yang diharapkan atau frekuensi harapannya kita bisa hitung dengan FE sama dengan
2/36. 2/36 dikali N, N-nya 360, hasilnya sama dengan 20. Nah, sedangkan FO-nya, frekuensi dari yang diamatinya ya, FO yang berjumlah 11 itu sama dengan 24. Langkah berikutnya kita coba buat atau gambar tabel untuk data pelemparan dadunya ya. Kita akan buat tabelnya. Kolom pertama, di tabel ini kita akan coba tuliskan apa yang sudah kita cari barusan ya. Misalnya pelemparan dadu yang berjumlah 7 ya. FO-nya 74, FE-nya 60. Kemudian pelemparan dadu yang berjumlah 11, FO-nya 24, FE-nya 20. Kalau sudah selesai, berikutnya kita akan mencari X kuadratnya. Untuk mencari X kuadrat hitung, kita gunakan rumus X kuadrat atau K kuadrat dari distribusi K kuadrat tadi ya. Nah, diperoleh nanti K kuadrat hitungnya adalah 4,07. Setelah kita peroleh 4,07 nilai K kuadrat hitungnya, berikutnya kita akan cari nilai K kuadrat tabel. Nah, ini diperoleh dari tabel dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasan atau dk-nya sama dengan K-1. K-nya 2 dikurangi 1, jadi sama dengan 1. Jadi derajat kebebasannya 1, diperoleh 3,84 ya untuk K kuadrat tabelnya. Nah, berikutnya kita gambar dulu kurvanya, yaitu berupa daerah penolakan pelemparan dadu. Karena nilainya positif ke kanan ya. Untuk K kuadrat tabelnya 3,84 di sebelah kanan. Sebelah kanan dari mu atau sebelah kanan dari rata-rata. Kemudian yang sebelah kanannya lagi 4,07 untuk nilai K kuadrat hitungnya paling kanan ya. Nah, kemudian kurvanya ada bagian daerah yang kita arsir, ini adalah daerah yang ditolak ya. Hipotesis awalnya ditolak. Nah, kriterianya adalah hipotesis awalnya ditolak jika K kuadrat tabelnya lebih kecil dari K kuadrat hitung, dan hipotesis awalnya diterima jika K kuadrat tabelnya lebih besar dari K kuadrat hitung. Di mana hipotesis awalnya adalah kedua dadu seimbang. Hipotesis awalnya kita nyatakan kedua dadu seimbang, hipotesis akhirnya kedua dadu tidak seimbang. Dari dua hipotesis tersebut, maka kesimpulannya adalah HO-nya ditolak ya. Hipotesis awalnya ditolak, kenapa? Karena K kuadrat tabelnya lebih kecil dari K kuadrat hitung, yaitu 3,84 lebih kecil dari 4,07. Sekali lagi kesimpulannya yaitu HO ditolak karena K kuadrat tabelnya lebih kecil dari K kuadrat hitung, yaitu 3,84 lebih kecil dari 4,07. Dengan demikian,
kedua dadu tidak seimbang. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita ke distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F sering digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varian atau ANOVA, bisa juga ANAVA, dan analisis regresi. Distribusi F ini dipakai untuk membandingkan dua varian yang berpopulasi normal. Berikut formulasinya untuk distribusi F. F sama dengan SB kuadrat dibagi SW kuadrat. SB kuadrat artinya varian antar sampel, sementara SW kuadrat artinya varian dalam sampel. Misal jika hipotesis awal atau HO-nya diterima jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Dan hipotesis awal atau HO-nya ditolak jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah, ini langkah-langkah untuk menghitung distribusi F ya. Jadi pertama, langkah-langkah untuk menghitung distribusi F yaitu menghitung rata total dari rata masing-masing metode, kemudian menghitung varian antar sampel dan menghitung varian dalam sampel. Kita ke contoh soalnya, misalnya untuk membandingkan apakah ada perbedaan nilai atau tidak dari penerapan 3 metode mengajar yang dapat ditempuh pada siswa SMP. Setelah 1 tahun, metode-metode tersebut diterapkan pada siswa. Maka pada pelajaran matematika diperoleh hasil ujian misalnya sebagai berikut ya. Ini ada tabel. Nah, misalnya dari 3 metode kita umpamakan metode yang pertama kita sebut atau kita tulis saja dengan metode X1 ya. Metode yang kedua kita tulis dengan X2 dan metode yang ketiga kita tulis dengan X3. Baik, ini dari tabel tersebut. Ini merupakan tabel hasil ujian matematika SMP dengan 3 metode mengajar. Pertanyaannya adalah jika diketahui rata metode yang pertama 80, kemudian rata-rata metode yang keduanya 76, kemudian rata-rata metode yang ketiganya 81, varian metode yang pertama 6,5, varian untuk metode yang kedua 3,75, dan varian untuk metode yang ketiga 20,5, maka ujilah dengan alfa 0,05. Apakah ketiga metode tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama atau tidak? Baik, langsung saja kita kerjakan pembahasan soalnya berikut ini. Soal terakhir yaitu mengenai distribusi F. Dari contoh soal tadi yang dibacakan, langkah yang pertama kita akan tuliskan terlebih dahulu hipotesis yang diujinya ya. Di mana hipotesis yang diujinya kita tulis HO atau hipotesis awal, di mana mu1-nya sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya rata-rata nilai untuk metode 1 sama dengan rata-rata nilai metode 2, rata-rata nilai metode 3. Kemudian hipotesis akhirnya HA atau H1 yaitu selain hipotesis awal. Maka kita tulis saja selain HO. Berikutnya kita mencari nilai rata-rata masing-masing metode. Metode pertama rata-ratanya yaitu 80. Kita tulis X bar 1 80. Metode yang kedua rata-ratanya 76, X bar 2 76. Metode ketiga rata-ratanya 81, X bar 3 81. Kemudian mencari varian dari masing-masing metode. Varian pertama 6,5, varian untuk metode yang kedua 3,75, dan varian untuk metode yang ketiga 20,5. Berikutnya kita akan mencari rata-rata total dari rata-rata masing-masing metode.
dengan menggunakan formulasi X bar sama dengan X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 dibagi 3, karena ada 3 metode. Sama dengan, langsung saja rata-rata atau rata-rata dari masing-masing metodenya kita jumlahkan semuanya. 80 ditambah 76 ditambah 81 dibagi 3, hasilnya adalah 79. Nah, ini adalah rata-rata total dari rata-rata masing-masing metode. Nah, berikutnya lagi kita akan mencari varian antar sampel. Nah, untuk mencari varian antar sampel bisa kita gunakan formulasinya, yaitu S kuadrat B. S itu adalah lambang dari varian ya. Jadi S kuadrat B sama dengan N dikali X bar 1 dikurangi X bar kuadrat ditambah X bar 2 dikurangi X bar kuadrat ditambah X bar 3 dikurangi X bar kuadrat, kemudian dibagi K-1. K artinya adalah jumlah metodenya. Kalau jumlah metodenya ada 3, maka K-nya diganti dengan 3. Berikutnya, setelah formulasinya kita tuliskan, tinggal kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya ya. Maka varian antar sampelnya kita tulis kembali. S kuadrat B-nya sama dengan N. Nah, N-nya berapa? Nah, kita ganti N-nya dengan 5. Karena masing-masing metode di sini yang diambil ada 5 sampel ya, 5 nilai ya. Jadi N-nya 5 dikali dalam kurung. Nah, X bar 1-nya 80 dikurangi X barnya 79 ditambah X bar 2-nya 76 dikurangi X barnya 79 ditambah lagi X bar 3-nya 81 dikurangi X barnya 79, kemudian dibagi K-1, K-nya 3 dikurang 1, yaitu 2. Maka langsung saja hasil dari operasi perhitungan tersebut diperoleh hasilnya adalah 35. Nah, 35 ini adalah varian antar sampel ya. Berikutnya kita akan mencari varian dalam sampel. Kalau tadi varian antar sampel, nah ini kita cari varian dalam sampel. Rumusnya adalah S kuadrat W sama dengan S kuadrat X1 ditambah S kuadrat X2 ditambah S kuadrat X3 dibagi 3. Maka langsung saja dimasukkan nilai variannya ya. S kuadrat W sama dengan tadi S kuadrat X1-nya 6,5 untuk metode yang pertama ya. Varian yang keduanya 3,75. Varian yang ketiganya 20,5 dibagi 3 hasilnya 10,25. Nah, sekarang kita akan mencari nilai F hitungnya. Nilai F hitung dilakukan dengan cara F hitung sama dengan SH kuadrat dibagi atau S kuadrat B dibagi S kuadrat W sama dengan 35 dibagi 10,25. Dengan demikian diperoleh F hitungnya yaitu sekitar 3,42. Baik, sekarang kita akan gambar kurvanya, yaitu kurva untuk daerah penolakan uji F atau uji Fisher-nya ya. Rata-ratanya 3,42 kita letakkan di sisi paling tengah. Kemudian yang 3,89-nya di sebelah kanannya ya. Nah, kemudian yang diarsir, daerah yang diarsir adalah daerah penolakannya.
Baik, setelah ini kita akan tulis mengenai kriteria pengujiannya ya. Setelah tadi kita menggambar kurva daerah penolakan uji F, berikutnya kita akan tuliskan kriteria penolakannya, kriteria pengujiannya. Nah, untuk kriteria pengujiannya yaitu HO diterima jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Sekali lagi, HO diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dimana untuk mencari F tabel bisa menggunakan tabel uji T atau distribusi T dengan alfanya 0,05, kemudian V1, V2. Nah, kemudian HO ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. F hitungnya sudah kita cari sama-sama tadi 3,42. Kemudian F tabelnya kalau kita lihat dari tabel nanti diperoleh sekitar 3,88 atau 3,89 ya. Maka dengan demikian diperoleh kesimpulan HO diterima ya. Hipotesis awalnya diterima karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, yaitu F hitungnya 3,42 lebih kecil dari F tabelnya yaitu 3,88. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketiga metode pengajaran tersebut sama atau tidak ada perbedaan tingkat efektivitas dari ketiga model tersebut. Baik, itu tadi pembahasan soalnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk contoh soal tadi merupakan contoh soal terakhir untuk pembahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang ke-6 dengan pokok bahasan selanjutnya mengenai pengujian hipotesis. Akhir kata, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.